sebentar, sebentar. Nah, langkah pertama ya adalah dengan mengenali huruf itu tadi. Ya, dengan mengenali huruf. Oke. Nah, di sini tertulis, kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya adalah anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang tertulis menjadi bunyi yang bermakna. Menjadi bunyi yang bermakna. Misalnya ada lambang A, ya mereka kenal itu A gitu. Ada lambang huruf B, mereka tahu, mereka bisa menyebutnya itu B. Nah, di sini tertulis juga. Pada tahap ini sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang tersebut. Jadi dia melafalkan saja dulu dan tidak ada tuntutan untuk memahami lambang bunyi tersebut. Nah, ini saya berikan satu kuis sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Ya. Kuisnya adalah apa yang dimaksud dengan pernyataan anak dapat melafalkan lambang huruf tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi tersebut. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, kira-kira apa maksud dari pernyataan tersebut? Silakan. Ini kita khusus bicara tentang membaca dan menulis permulaan. Ayo, silakan. Jadi, Halo Pak, ya, ya, sebutkan nama dulu, Bang. ibu dulu aja Pak. Oke, silakan, silakan. Ya, makasih Bang. Ya. Jadi nama saya Sri Purnama Kasih. Iya, Bu. Jadi yang dimaksud dengan kuis tadi itu adalah untuk kemampuan membaca dasar anak, Pak. Ya. Jadi kemampuan dasar anak, kemampuan membaca dasar. Sedangkan tadi kalau kemampuan menulis itu kan tadi menulis secara mekanik, Pak ya. Iya. Sedangkan kalau yang tadi yang barusan dikuiskan itu adalah kemampuan membaca dasar. Itu saja, Pak. Oke, siap, makasih, Bu. Oke, selanjutnya yang Abang tadi. Ya, makasih Pak. Oh ya, sebentar. Nama Ini ketua kelasnya hadir tidak? Bang Erik hadir tidak di sini? Ketua kelasnya hadir tidak? Bang Erik. Oke, udah sudah. Silakan, Bang. Hadir, Pak. Bang Erik nanti bantu screenshot ya, Bang ya. Iya, Pak. Oke, makasih, Bang. Oke, selanjutnya silakan, Bang. ya perkenalkan, nama saya Rahdika. Iya, silakan, Bang. Saya saya akan menanggapi kuis yang telah Bapak buatkan. Apa yang dimaksud dengan anak dapat melafalkan huruf tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi tersebut. Nah, menurut saya Pak, Ya. yang dimaksud pernyataan itu adalah seseorang itu, misalkan anak kecil, hanya dapat menyebutkan kata-katanya saja tanpa memahami makna yang terkandung dari kata-kata tersebut. Misalkan saya contohkan ya Pak ya. Ya.
Nah, ayo mari kita mendoakan ibu bapak kita misalkan. Ya, Cuman mereka hanya tahu menyebutnya saja doa, cuman tidak bisa untuk memahami apa sih sebenarnya makna dari doa tersebut. Nah, itu dari saya, Pak. oke. Siap, makasih Bang. Sangat jelas ya. Mantap. Oke, silakan satu orang lagi. Makasih, Apa? Pak. Oke, siap. Silakan satu orang lagi. Anak, apa yang dimaksud dengan anak dapat melafalkan lambang huruf tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi tersebut? Ayo, silakan. Nah, saya Pak coba Iya, silakan. dengan nomor ini untuk menanggapi kuis tersebut, anak dapat melafalkan lambang huruf tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi tersebut. Ya. Menurut saya, anak-anak itu tahunya hanya pada lambang huruf, misalkan A, bentuknya seperti apa, dia Ya. mengetahui bahwa itu huruf A, tetapi di dalam penulisan ataupun pemahaman, misalkan di dalam bentuk suatu apa namanya bahan, misalkan makan, nah kan di situ kan ada huruf A, tapi dia nggak Iya, tahu sama iya. sih seperti Bang Rahdika, nggak tahu apa maksud itu. Sekian Pak, terima kasih. Oke, siap. Jadi terima kasih atas tanggapan dari kakak dan ibu abang tadi ya tentang ini. Anak dapat melafalkan lambang huruf tanpa diikuti oleh pemahaman. Apakah ini boleh? Ya jelas, tentu saja boleh karena yang paling penting adalah siswa mengenali saja dulu. Di tahap awal itu siswa mengenali lambang huruf. Karena masih tahap permulaan. Nanti sering meningkatnya usia, sering meningkatnya sering berjalannya proses pembelajaran. Maka prinsip ini tidak akan bisa dipegang lagi. Kalau bagi anak-anak kelas 1 semester 1 ini boleh. Tapi kalau misalnya anak kelas 2, apalagi kelas 3, nah prinsip ini justru tidak boleh lagi dipegang gitu. Ketika mereka sudah naik kelas, sudah di tingkat atas gitu, tidak ada lagi ceritanya mereka cuma mengenal. Mereka juga harus memahami. Oke. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah anak-anak itu melek huruf, kenal dengan huruf itu ya, maka yang harus diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana caranya anak-anak itu melek wacana. Apa itu Pak melek wacana? Melek wacana itu mereka bisa membaca sekaligus memahami. Jadi tidak membaca saja, tapi mereka juga bisa memahami yang mereka baca, bahan yang mereka baca. Gitu. Jadi di sini tertulis, kemampuan melek huruf selanjutnya dibina dan ditingkatkan menuju kemampuan membaca tingkat lanjut, yakni melek wacana. Apa itu melek wacana? Kemampuan membaca yang sesungguhnya. Kemampuan membaca Kemampuan mengubah lambang-lambang tulis menjadi bunyi bermakna ya, disertai pemahaman. Jadi tidak mengenal saja. Kalau tadi kan mengenal saja ya.